Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada berbagai banyak latihan tentang meditasi. Ada juga berbagai macam caranya, metodenya. Juga ada berbagai macam tujuan dalam bermeditasi. Pengalaman saya sendiri dari bermeditasi itu yang paling saya syukuri adalah mengalami bahwa hidup itu menakjubkan. Ada banyak persoalan, tetapi hidup itu menakjubkan karena banyak persoalan. Ada banyak yang membahagiakan dan hidup itu menakjubkan karena begitu banyak yang membahagiakan. Ada begitu banyak kesulitan, ada begitu banyak tantangan, tetapi hidup itu begitu menakjubkan. Menurut saya bukan hanya meditasi yang membuat kita sadar bahwa hidup itu menakjubkan. Menurut saya semua latihan rohani itu menuntun kita kepada kesadaran bahwa hidup itu menakjubkan. Dan karena itu bisa menghayati kehidupan dengan penuh sukacita, rasa syukur, apapun yang terjadi. Dan karena itu, menakjubkan hidup itu. Kalau hidup tidak dirasa dan dialami sebagai sesuatu yang menakjubkan, menurut saya kita perlu latihan lebih serius. Entah meditasi, entah melayani, entah beribadah, entah berdoa. Hidup yang menakjubkan menurut saya menjadi sebuah tujuan akhir dari seluruh latihan rohani kita. Dan menurut saya terutama terjadi ketika kita sadar. Sadar akan kehidupan itu yang memang luar biasa, tanpa batas, penuh dengan keajaiban, penuh dengan sukacita, penuh dengan daya ilahi, dan segala macam hal. Dan karena itu kemudian hidup ini begitu menakjubkan. Sehingga persoalan-persoalan yang kita hadapi menjadi begitu kecil, tidak relevan, bahkan bisa membuat hidup menjadi terasa lebih menakjubkan lagi. Memang peranan meditasi, hening dan tenang itu sangat besar. Karena pada waktu di dalam keheningan, ketika sungguh semuanya mengendap, yang ada hanya kesadaran saja, maka kemudian pikiran tidak mengganggu, pikiran tidak membatasi, pikiran juga mengendap menjadi tenang. Sehingga baik pikiran maupun juga badan kita tidak membatasi kehidupan yang begitu besar, yang tidak mampu ditangkap oleh pikiran kita. Hanya bisa disadari dan dialami. Dan disitulah kemudian ada sebuah kelegaan, rasa syukur yang luar biasa. Dan menurut saya memang kelegaan itu dianugerahkan oleh Tuhan karena kita hadir sepenuhnya di dalam Tuhan. Tuhan sendiri mengundang kita untuk hadir ke hadapannya dan memberikan kelegaan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita hanya perlu hadir saja, tidak buat apa-apa, tidak mikir apa-apa. Hadir, sadar sepenuhnya, hadir sepenuhnya di dalam Tuhan. Dan kita memang seperti ikan kecil yang ada di tengah samudra. Kita tidak perlu mencari samudra itu seperti apa, karena ikan kecil itu sudah ada di dalamnya. Tinggal kemudian kita mengatakan, I am here for you, Lord. Hadir dan kemudian kita memperoleh kelegaan. Dan hidup itu menjadi begitu menakjubkan. Batasan-batasan yang selama ini ada, tidak ada lagi. Karena yang ada adalah Tuhan saja. Aku di dalam Tuhan. Aku menjadi satu dengan
Sang Pencipta dengan sumber hidup itu sendiri. Kasih bersatu dengan Sang Kasih, dan itu tidak bisa dilukiskan, hanya bisa dialami dan disyukuri, dan kemudian memang menakjubkan. Isinya apa menakjubkan itu pun tidak bisa dijelaskan. Yang jelas, kalau hidup itu tidak menakjubkan, kita masih perlu untuk sadar dan hadir di hadapan Tuhan. Mungkin salah satunya adalah meditasi, menyadari kehadiran Tuhan yang selalu ada, dan sadar dan hadir sepenuhnya di hadapan Tuhan yang selalu merengkuh kehidupan kita. Melebihi apa yang bisa kita pikirkan, melebihi apa yang bisa kita rasakan. Hadir saja dan akan merasakan kelegaan kehidupan yang menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, kalau Anda sedang mengalami persoalan yang membuat Anda muyek, tidak bisa keluar, terlalu khawatir, mungkin Anda perlu memohon rahmat Tuhan untuk bisa mengalami bahwa hidup itu menakjubkan. Persoalan-persoalan itu menjadi tidak relevan ketika kita sudah mengalami sendiri betapa hidup jauh lebih besar dari persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Jauh lebih besar dari perasaan kita yang kadang tidak menentu, silih berganti. Yang jauh melebihi pikiran kita yang kadang-kadang tidak mampu membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Rahmat Tuhan begitu besar bagi semua orang yang terbuka. Mungkin yang paling penting adalah membuka diri, agar percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Dan mungkin jalannya hanya satu, yaitu jalan cinta. Mencintailah, mencintailah, mencintailah. Agar kita kemudian kembali menjadi siapa diri kita yang sebenarnya, yang adalah kasih itu sendiri. Allah adalah kasih, kita diciptakan oleh nafas Allah menjadi segambar dan serupa dengan Dia yang adalah kasih itu juga. Ketika kembali sadar menjadi Sang Kasih yang tanpa batas itulah, kemudian kita bersatu dengan Sang Kehidupan yang sungguh menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.